Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para santri sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran tafsir, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat 188 surat Al-Baqarah. Kita langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil dan membawa permasalahannya ke hakim-hakim, agar kalian bisa memakan kepada sebahagian harta manusia dengan cara dosa, padahal kalian mengetahuinya. Sebelum kita masuk pada penafsiran ayat ini, ada beberapa kata yang perlu dipahami terlebih dahulu. Satu, kata-kata wala ta'kulu, yang artinya janganlah kalian memakan. Yang dimaksud jangan memakan di sini adalah jangan mengambil, ya, jangan merampas, jangan menguasai harta orang lain dengan cara yang haram. Nah, kenapa di sini diungkapkan jangan memakan? Lantaran biasanya orang perlu harta, membelanjakan harta untuk kebutuhan yang pokok, yaitu makan. Kemudian yang kedua, di sini ada kata-kata amwalakum. Kata-kata amwal yang artinya harta diidhofahkan kepada kum, domir mukhatab, sehingga diartikan harta kalian. Nah, jadi di sini bukan janganlah kalian memakan harta, tapi janganlah kalian memakan harta kalian. Nah, kenapa diungkapkan dengan ungkapan amwalakum, harta kalian? Dalam hal ini para ulama menjelaskan bahwa pada hakikatnya harta itu bukan milik seseorang, bukan milik perorangan, tapi harta itu adalah milik umat. Harta itu adalah milik jamaah, sehingga harta itu seharusnya berputar di antara orang-orang, bukan tertumpuk dimiliki hanya oleh seseorang. Kemudian yang kedua, dari kalimat amwalakum pun para ulama menjelaskan bahwa dengan ungkapan seperti itu, jika ada seseorang yang menjaga, memelihara kepada harta orang lain, pada hakikatnya dia itu telah menjaga dan memelihara hartanya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, kalimat watudlu. Tudlu ini berasal dari kata adalwu, yang artinya ember. Nah, apa yang dimaksud dengan al-idla'u? Al-idla'u itu adalah melemparkan ember ke dalam sumur. Itu dengan tujuan nanti bisa mengambil air. Sedangkan yang dimaksud tudlu di sini adalah memberikan, membayar sejumlah uang atau memberikan sejumlah uang kepada para hakim dengan tujuan, ya, jadi memberikan uang kepada para hakim sebagai riswah, sebagai sogokan, dengan tujuan
supaya si hakim itu ketika nanti di pengadilan memutuskan, dia memutuskan dengan memihak kepada dirinya, kepada si pemberi riswah itu. Nah, kemudian juga di sini ada kata-kata al-ithmu. Al-ithmu itu artinya dosa. Dalam ungkapan lain suka disebut dzanbun, ya. Kalau dzanbun itu arti asal ekor. Nah, dosa suka disebut dzanbun. Kenapa? Karena dosa itu ada ekornya, dalam arti ada akibatnya. Jadi seseorang melakukan satu perbuatan, setelah melakukan perbuatan itu berakibat. Di ujungnya ada akibat untuk orang itu. Makanya dosa suka disebut dzanbun. Nah, sedangkan di dalam hadis ketika Nabi ditanya tentang ismun, tentang dosa, Nabi menjawab, maha kafi sodrika wa karihta ayatoli'a alaihin nas. Yang disebut dosa itu apa yang ada di dalam hati yang kamu tidak disukai oleh orang lain, tidak mau diketahui oleh orang lain. Jadi Nabi mengatakan dosa itu apa yang ada di dalam hatimu dan kamu tidak suka orang lain mengetahuinya. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kalian pahami itu adalah tentang kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu tentang saum, sedangkan ayat ini adalah larangan mengambil, memakan, menguasai harta orang lain dengan cara yang batil. Apa ta'alluqnya? Apa kaitannya antara saum dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batal? Nah, kaitannya kalau orang ketika saum dia sanggup mampu menghentikan untuk tidak makan dan minum serta bercampur dengan istrinya, padahal itu halal, masa iya di bulan-bulan yang lain setelah dia tidak saum berani memakan, mengambil barang dan harta orang lain padahal hukumnya itu haram? Nah, itu ta'alluqnya. Nah, kemudian kita akan masuk kepada penafsiran dari ayat ini, ya. Kita akan tafsirkan secara ringkas saja sesuai dengan yang dijelaskan oleh para ulama mufassir. Salah satunya adalah Imam Ibnu Katsir. Ada dua hal yang disoroti oleh Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini. Yang pertama adalah Ibnu Katsir menukil satu asar dari Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang menceritakan tentang seseorang yang memiliki harta, tapi orang tersebut tidak memiliki bukti-bukti. Ya, kalau sekarang tidak memiliki surat-surat kepemilikan. Lantas harta tersebut digugat oleh orang lain. Padahal si penggugat itu tahu itu kalau pemilik sah dari harta itu saudaranya yang digugat itu. Tapi karena dia tahu saudaranya yang digugat itu tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan, malah dia menggunakan tangan pengadilan, menggunakan tangan hakim, dalam arti membawa kasus dan permasalahan ini ke pengadilan dengan tujuan supaya nanti pengadilan bisa memutuskan perkara bahwa dirinya si penggugat sebagai pihak yang menang. Gitu. Padahal dia melakukan perbuatan dan gugatan tersebut kepada saudaranya tadi, dia tahu kalau itu adalah perbuatan salah. Dia tahu kalau saudaranya yang digugat itulah orang yang benar. Gitu. Nah, begitu kata Ibnu Abbas.
Lebih dari itu, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menukil satu riwayat yang terdapat di dalam Shahihain dari Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala innama ana basyarun." Ingat, sesungguhnya aku ini adalah manusia. Wa innama ya'tini al-khisamu, dan hanyalah akan datang kepadaku orang-orang yang berselisih, orang-orang yang mengadu. Pala'alla ba'dakum ayyakuna alhanu bihujjatihi min ba'din. Bisa jadi orang yang datang mengadu kepadaku itu salah satunya memiliki bukti-bukti, memiliki data-data, memiliki dalil-dalil yang lebih kuat dibanding dengan yang lainnya. Fa'aqdiyalahu, maka aku tentu akan memutuskan perkara tersebut bagi orang yang memiliki data-data, yang memiliki bukti-bukti. Selanjutnya Nabi mengatakan, faman qadaitu lahu bihaqqin muslimin, maka siapa saja yang aku memutuskan untuknya, padahal putusan itu telah merampas kepemilikan seorang muslim. Kata Nabi, fa innama hiya qit'atum minan nari, maka pada hakikatnya putusan tersebut adalah potongan dari api neraka. Palyahmilha, hendaklah dia menanggungnya, aulia daroha, atau dia membiarkannya, atau dia tidak mengambilnya. Nah, jadi begitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dikomentar oleh Imam Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Katsir, keterangan ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa putusan hakim, putusan pengadilan itu tidak menghalalkan sesuatu yang asalnya haram dan tidak mengharamkan sesuatu yang asalnya halal. Nah, oleh karena itu kita, siapapun, tidak boleh coba-coba ya mengadukan perkara ke pengadilan dengan tujuan kita ingin menguasai, mengambil harta orang lain dengan cara yang batal. Tapi tentu ya ayat ini tidak melarang, ya, dalam arti membolehkan kepada seseorang yang meminta keadilan gitu kepada para hakim, ke pengadilan ketika dia terzolimi. Itu dibenarkan, ya, itu sah-sah saja. Yang dihalalkan melalui ayat ini adalah kita, ya, menggugat orang lain tentang satu kepemilikan, padahal orang yang digugat itu dia sebagai pemilik yang sah. Nah, kemudian kita agar memiliki kekuatan dalam merebut harta orang lain itu sengaja membawa dan mengadukan perkara itu ke pengadilan supaya nanti pengadilan memutuskan bahwa kepemilikan itu milik kita, dengan sebelumnya kita memberikan sogokan gitu, dengan memberikan riswah gitu, dengan tujuan bahwa nanti si hakim menjatuhkan putusannya itu kepada kita yang memberikan sogokan, yang memberikan riswah. Nah, itulah yang dimaksud dari ayat ini, ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya.
Itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.